Paham apa bedanya irhasat? Irhasat adalah kemampuan atau kejadian yang Allah berikan di luar nalar manusia untuk calon-calon nabi dan rasul. Mukjizat ialah keadaan atau kemampuan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul guna melemahkan tipu daya orang yang menentang dakwah nabi dan rasul. Ada yang ketiga namanya karomah. Karomah adalah suatu kejadian atau kemampuan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, alim, lagi taat kepada Allah, serta tawadu karena ia dengan amalannya diangkat menjadi kekasih Allah. Dan yang keempat ada namanya maunah, pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang biasa-biasa saja, kesolehannya yang biasa-biasa saja. Dan yang kelima ada yang namanya istidraj, kemampuan setan yang setan berikan kepada orang-orang sehingga dia boleh jadi memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar batas manusia. Bahkan dia memiliki apa yang Rasul miliki, mukjizat-mukjizat. Siapakah dia? Contohnya Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji bagi Allah. Hendaknya kita banyak bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salawat yang paling indah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit ilmu dan pengalaman, mudah-mudahan ini bermanfaat, yakni mengenai apa perbedaan dari irhasat, mukjizat, karomah, maunah, dan istidraj. Pernah mendapat pertanyaan bahwasanya ketika melihat tayangan yang ada di TV, tayangan spiritual gaib, mengupas perkara-perkara gaib, dapat melihat jin, kemudian kebal terhadap senjata tajam, itu fenomena apa? Apa yang terjadi oleh mereka itu? Mengapa kita yang biasa-biasa saja tidak memiliki kemampuan itu? Oleh karena itu, di sini saya akan memberikan sedikit penjelasan mengenai ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan yang luar biasa di luar nalar manusia. Ada yang datangnya dari Allah, ada pula yang datangnya dari setan. Nah, kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama yakni ada yang namanya irhasat. Irhasat ini adalah kejadian atau kemampuan yang Allah berikan kepada seorang utusan Allah sebelum ia diangkat menjadi nabi dan rasul. Jadi irhasat ini adalah kemampuan yang Allah berikan kepada calon-calon nabi dan rasul. Contoh seperti bayinya Nabi Isa alaihi salam, ketika Siti Maryam kembali dari pengasingan membawa bayi Isa alaihi salam menghadap pemuka-pemuka Yahudi pada saat itu. Kemudian pemuka Yahudi itu bertanya kepada Maryam, siapakah yang dibawa itu? Maka Maryam memberikan penjelasan untuk mereka langsung bertanya kepada bayi Nabi Isa alaihi salam. Lantas bayi Nabi Isa alaihi salam itu dapat bicara atas izin Allah. Dapat bicara atas izin Allah, masih bayi dapat bicara. Karena Nabi Isa lagi kecil, Allah berikan kemampuan itu yang dinamakan namanya irhasat. Kemudian irhasatnya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang malaikat dibelah dadanya, dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus malaikat untuk membersihkan hatinya. Kemudian dia berdagang, Allah berikan karnopi berupa awan sehingga Rasulullah tidak pernah merasa kepanasan ketika dia berjalan untuk pergi berdagang. Itu namanya irhasa, kejadian atau kemampuan yang Allah berikan kepada seorang calon nabi dan rasul. Jadi irhasat ini tidak dimiliki kecuali para calon nabi dan rasul, dan nabi dan rasul sudah tertutup. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertutup dia. Yang kedua ada yang namanya mukjizat. Mukjizat ini adalah kejadian atau kemampuan yang Allah berikan kepada seorang nabi dan rasul. Di mana arti mukjizat itu sendiri yakni melemahkan dari kemampuan Allah untuk melemahkan orang-orang yang menentang dakwahnya Rasul. Contoh seperti mukjizatnya Nabi Ibrahim pada saat Raja Namrud membakarnya. Allah berikan mukjizat, lantas Nabi Ibrahim sedikit pun tidak terbakar dan terselamatkan dari apinya Raja Namrud. Mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Raja Fir'aun. Allah perintahkan tongkatnya lemparkan ke lantai, lantas atas izin Allah tongkatnya menjadi ular yang sangat besar untuk memakan semua ular sihir-sihirnya Fir'aun. Tongkatnya Nabi Musa yang dapat membelah lautan atas izin Allah. Terlebih lagi mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan mukjizat untuk dapat membelah bulan atas izin Allah, pergi Isra Mi'raj atas izin Allah, diberikan wahyu Al-Qur'an yang sempurna. Ini adalah mukjizatnya para nabi dan para rasul untuk melemahkan siapa saja yang menghalangi dakwah nabi dan rasul pada saat itu. Dan yang namanya mukjizat juga sudah tertutup, karena terkhusus mukjizat ini Allah berikan kepada nabi dan rasul. Tidak ada mukjizat setelah itu kecuali untuk para nabi dan para rasul guna melemahkan siapa-siapa saja yang menghalangi dakwah para nabi, para rasul. Adapun yang ketiga yakni karomah. Arti karomah itu sendiri yakni kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba Allah yang soleh, alim, tawaduk, rendah hati kepada manusia. Maka orang-orang yang memiliki karomah ini hampir sama dengan mukjizat, akan tetapi peruntukannya yang beda. Kalau mukjizat untuk nabi dan rasul, kalau karomah untuk wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah. Karena dia dekat dengan Allah, dia jalankan ketaatan yang wajib maupun yang sunnah. Allah berikan suatu kelebihan untuk orang-orang yang taat sehingga ia menjadi kekasih Allah. Allah muliakan, ia memiliki karomah. Contoh karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Masya Allah, kita tahu bahwasannya seorang Syekh Abdul Qadir Jailani adalah seorang wali Allah
Karomahnya Umar bin Khattab sampai setan pun lari ketika harus berhadapan satu jalan dengan Umar bin Khattab. Dan masih ada karomah-karomah wali Allah yang lainnya. Orang yang memiliki karomah biasanya kemampuan yang dimilikinya ada yang tanpa belajar lantas Allah langsung berikan. Orang yang memiliki karomah biasanya tidak sumbar atas kemampuannya, dan ia akan tutupi serapat-rapatnya. Boleh jadi ia dapat melihat suatu perkara yang akan datang atas izin Allah, akan tetapi ia tutupi, dikhawatirkan ini menjadi jalan kesyirikan, tempat bertanya perkara-perkara gaib. Orang yang memiliki karomah biasanya ia akan menegur orang yang ada di sekitarnya, sekalipun dia tahu, dia akan tegur dengan isyarat-isyarat. Contoh teguran orang yang memiliki karomah, dia tahu si tamunya ini akan pulang kecelakaan, lantas dia tegur dengan isyarat, jangan lupa berdoa, hati-hati di jalan, semoga Allah menjaga dan melindungimu. Ketika dia pulang, takdir pada saat itu ia harus kecelakaan, akan tetapi Allah selamatkan dia. Takdirnya harus kecelakaan, akan tetapi Allah selamatkan dia. Tapi beda dengan yang ketiga, orang yang memiliki ma'unah. Ma'unah adalah kejadian atau kemampuan yang Allah berikan kepada orang yang biasa-biasa saja, akan tetapi orang yang biasa ini tetap mau taat kepada Allah walaupun ketaatannya biasa-biasa saja. Contoh, seorang bayi yang Allah selamatkan dari kapal yang tenggelam, dari rumah yang terbakar, dari kapal yang tenggelam atau pesawat yang jatuh, Allah selamatkan. Ini adalah ma'unah untuknya. Akan tetapi di sisi lain ada ma'unah yang menyesatkan. Bukan pemberian dari Allah, akan tetapi langsung dari setan. Mengapa langsung dari setan? Karena dengan kemampuan itu kita semakin lalai kepada Allah. Boleh jadi tubuhnya kebal, boleh jadi ia bisa menerawang, membaca pikiran orang, meramal. Jangan heran ketika ada orang yang dapat berjalan di atas air. Jangan heran ketika ada orang yang berjalan di atas awan. Ketahuilah, setan pun bisa melakukan itu semua. Itulah yang dinamakan istidraj. Kelebihan kemampuan yang luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang. Contohnya siapa? Dajjal laknatullah alaih. Boleh jadi kelak Dajjal akan dapat menghidupkan orang mati, akan dapat pindah secepat kilat. Kemampuan-kemampuan mukjizat yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, Dajjal dapat melakukannya. Akan tetapi Dajjal tidak mau taat kepada Allah, membuat pengikutnya semakin kufur kepada Allah. Manakala kita memiliki ilmu itu, boleh jadi itulah yang dinamakan istidraj. Maka bedanya antara karomah dengan maunah yang ada di luar sana, orang yang memiliki karomah akan menyembunyikan kemampuannya agar supaya orang lain tidak mengetahui kemampuannya, sehingga terhindarlah kesyirikan-kesyirikan. Dijadikan tempat bertanya, disakralkanlah orangnya. Tapi beda dengan maunah, bahkan istidraj. Biasanya orang yang memiliki maunah dan istidraj, yang seperti kita lihat dukun-dukun paranormal, ia akan sumbar dengan kemampuannya. Dia buka semuanya, dijadikannya tempat praktek, tempat bertanya. Hati-hati manakala kita bertanya kepada tukang ramal, bertanya kepada dukun paranormal. Hati-hati, boleh jadi semua amal ibadah kita tertolak selama 40 hari 40 malam. Maka jauhkan diri kita dari perilaku-perilaku, hal-hal yang dapat membuat kita semakin jauh kepada Allah. Terkadang tipu daya setan itu tipis. Dia akan balut dengan amalan-amalan. Dia akan balut dengan seolah-olah terlihat syar'i, akan tetapi di dalamnya ada tipu daya setan. Dibuat puasa
puasa yang tidak disandarkan pada ajaran Rasulullah, puasa mutih, atau puasa boleh jadi terlihat syar'i, dia puasa Senin Kamis, boleh jadi dia puasa Daud, akan tetapi tidak diniatkan untuk Allah, akan tetapi diniatkan untuk menjadikan suatu ilmu yang diajarkan oleh gurunya, tidak diniatkan karena Allah. Boleh jadi dia berzikir seolah-olah dia berzikir dengan zikir yang banyak, akan tetapi ada teknik khusus yang dia harus lakukan dengan cara, dengan teknik bernapas, satu kali napas sekian kali, harus satu kali napas dikeluarkan dengan cara yang seperti ini, atau zikir dengan zikir yang banyak sehingga terlihat mulutnya qomat kamit tapi tidak di hati, tidak diisi hatinya dengan zikir. Boleh jadi yang datang ini bukanlah pertolongan Allah tapi tipu daya setan. Maka jangan tertipu dengan kata karomah ketika kita semakin jauh dari Allah. Karena orang yang memiliki karomah, dia akan menyembunyikan kemampuannya. Biarkan Allah saja memberikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Boleh jadi tanpa proses belajar. Maka mudah-mudahan channel ini bermanfaat. Wawasan ini menjadi suatu hal yang dapat memberikan penjelasan yang baik untuk kita, agar jangan mudah terpukau dan tertipu dengan kemampuan itu semua. Karena apa? Setan pun memiliki kemampuan itu semua. Mudah-mudahan kita paham apa bedanya irhasad. Irhasad adalah kemampuan atau kejadian yang Allah berikan di luar nalar manusia untuk calon-calon nabi dan rasul. Mukjizat ialah keadaan atau kemampuan yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul guna melemahkan tipu daya orang yang menentang dakwah nabi dan rasul. Ada yang ketiga namanya karomah. Karomah adalah suatu kejadian atau kemampuan yang Allah berikan kepada orang yang beriman, alim, lagi taat kepada Allah, serta tawadu, karena ia dengan amalannya diangkat menjadi kekasih Allah. Dan orang yang memiliki karomah biasanya tidak sumbar, tidak mau buka praktek, dia sembunyikan kemampuannya serapat-rapatnya untuk menjauhkan orang dari perkara-perkara syirik, untuk menyanyikan perkara-perkara gaib. Dan yang keempat ada namanya maunah, pertolongan yang Allah berikan kepada orang yang biasa-biasa saja, kesolehannya yang biasa-biasa saja. Dan yang kelima ada yang namanya istidroj, kemampuan setan yang setan berikan kepada orang-orang sehingga dia boleh jadi memiliki kemampuan-kemampuan yang di luar batas manusia. Bahkan dia memiliki apa yang Rasul miliki, mukjizat-mukjizat. Siapakah dia? Contohnya Dajjal. Maka jangan kita nanti tertipu manakala dia datang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.